Jangan melihatku seperti itu, ucapnya dengan wajah yang masih tersenyum. Kau tahu dulu setelah bekerja aku sangat suka duduk sambil memandang lautan, terbesit keinginan untuk membawa suamiku ke pantai ini sambil menikmati keindahannya. Saat itu aku berpikir akan datang ke sini dengan suami baruku tapi ternyata takdir berkata lain. Ucapnya terkekeh. Maaf kalau aku terlalu banyak membuatmu menderita. Darren memeluk Sienna, pria itu sedang menahan tangisnya. Sienna tersenyum, melepaskan pelukan Darren, menangkup wajah pria itu, kau hanya perlu menjagaku dan putra kita dengan baik mulai sekarang. Darren mengangguk, air matanya tak bisa ditahan lagi, pria itu menangis. Kenapa kau jadi cengeng seperti ini? Sienna mengusap air mata Darren, orang-orang pasti akan tertawa kalau melihatmu menangis. Ucap Sienna menggoda Darren, tapi lucu juga sih kalau misalnya para karyawanmu tahu. Sienna terkekeh. Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Lucu aja, nanti akan ada slogannya. Darren si Tuan ARROGANT ternyata bisa menangis juga di depan istrinya. Ucapnya masih terkekeh sedang Darren hanya berdiri diam, pria itu hanya memperhatikan Sienna sambil tersenyum. Kenapa? Tanya Sienna. Darren menggeleng, aku hanya sedang melihat wajah cantik istriku, memangnya ada yang salah. Sienna memukul kecil dada Darren kemudian menarik tangan pria itu, ke sana yuk. Tunjuknya pada salah satu tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Baru satu langkah Darren menariknya kembali hingga tubuhnya sedikit terbentur pada tubuh Darren. Wanita itu kaget dan hanya bisa mengerjapkan matanya beberapa kali. Kau ini, kenapa memukul kecil dada Darren setelah pria itu melepaskannya bukannya menjawab. Sienna sama sekali tak menolak, wanita itu menutup matanya dengan kedua tangannya yang sudah melingkar di leher Darren, membelit lidah satu sama lain, mencurahkan perasaan mereka terhadap satu sama lain lewat yang mereka lakukan. I love you Sienna. Love you so. Sienna tersenyum, wanita itu masih sedikit tak percaya kalau mengingat awal pernikahan mereka, sepertinya sangat mustahil untuk Darren mencintainya tapi sekarang pria itu berada di sampingnya, bahkan teramat sangat mencintainya. Kenapa diam? Kenapa tidak membalas ucapanku? Ucapan apa? Tanya Sienna pura-pura, ingin sedikit mengerjai Darren. Aku bilang aku mencintaimu. Sienna sangat dan teramat mencintaimu. Ulangnya lagi dengan penuh penekanan. Apa? Aku tak mendengarnya. Bukannya mengulang ucapannya, lewat itu ia ingin memberitahu Sienna betapa ia sangat mencintai wanita itu. I love you, ucapnya sekali lagi dan mencium kening Sienna sedikit lama. Tak langsung menjawab wanita itu memeluk Darren, setelah apa yang terjadi pada kita, setelah semua yang kau lakukan padaku tapi aku masih bisa menerimamu dan berdiri di sampingmu saat ini, apakah kau harus mempertanyakan perasaanku? Ucap Sienna. Darren tertawa senang. Pria itu melepas pelukannya, memegang kedua pundak Sienna, jadi itu artinya. Ucapnya yang langsung mendapat anggukan kepala dari Sienna. Darren berteriak kesenangan, yuhu istriku juga mencintaiku, membuat beberapa pasang mata yang berada di sekitar mereka memperhatikan apa yang dilakukan Darren. Kau ini, kenapa berteriak seperti itu, kalau mereka memotret kita bagaimana? Darren hanya tersenyum, kembali menangkup wajah Sienna, mencium keningnya, I love you. Kedua mata Sienna, I love you, tak ada satupun dari wajah Sienna yang dilewatkannya. Ia terus semuanya seraya mengucapkan kata I love you, kening, kedua mata, hidung, kedua pipi, dagu. Steve baru saja memarkir mobilnya di depan rumah Sienna. Pria itu tahu kalau Darren dan Sienna sedang tak berada di rumah, dan entah karena apa ia tiba-tiba ingin mendatangi rumah itu. Kenapa kau kesini? Tanya Reva saat Steve baru turun dari mobilnya. Baru juga datang sudah mau diusir lagi. Guman Steve, pria itu melangkahkan kakinya menuju Reva yang sedang berdiri tepat di depan pintu masuk rumah. Aku membawakan sesuatu untuk Aaron, dulu dia sangat menyukainya, memperlihatkan satu paper bag yang berisi makanan yang dulu biasa dibawakannya untuk Aaron. Aaron sudah tidur, titipkan saja padaku, aku akan memberikannya besok pagi. Reva ingin mengambil paper bag itu tapi Steve sama sekali tak memberikannya. Kalau dimakan besok rasanya tak akan sama lagi. Lalu apa maumu? Kau mau aku membangunkannya, begitu? Steve menggeleng, bagaimana jika kau yang memakannya? Sayang saja jika makanannya rusak. Steve memberikan wajah sedihnya sedang Reva hanya memutar bola matanya. Menurutnya reaksi Steve sedikit berlebihan. Kalau makanannya rusak ya nggak usah dimakan lagi, gitu aja kok repot, pikirnya. Kau harus menggantikan Aaron untuk menghabiskannya. Kenapa harus aku? Kau kan ontinya. Reva meminta makanannya, ingin memberikannya pada Art tapi sekali lagi, Steve tak memberikannya,
pria itu malah melewati Reva dan masuk ke dalam rumah, masuk ke dapur, mengambil satu piring makan dan menyajikan makanan yang tadi dibawanya, setelahnya menarik Reva duduk dan memberikan piring yang sudah berisi makanan itu pada Reva. Apa maumu? Aku ingin melihatmu menghabiskan makanannya setelahnya baru aku akan pulang. Kenapa bukan kau saja yang makan? Kan niatnya aku ingin memberikannya pada Aaron jadi nggak mungkin dong kalau aku yang memakannya, setidaknya kau sebagai auntinya yang harus menggantikannya untuk menghabiskan makanan ini. Ucapnya dan ingin menyuapkan satu sendok yang sudah berisi makanan pada Reva. Aku bisa makan sendiri. Reva merebut sendok itu dari Steve dan mulai memakan makanannya. Enak juga, puji Reva di suapan pertama. Steve tersenyum, aku akan membawakannya lagi jika kau sangat menyukainya. Nggak perlu, aku bisa membelinya sendiri, kau hanya perlu memberitahu di mana kau membelinya, ucapnya dengan tangan dan mulut yang sibuk. Kau tidak bisa membelinya sendiri kalau tidak bersamaku. Memangnya kenapa? Mana ada orang berjualan seperti itu? Ya bisa saja, karena aku yang membuatnya dan kau tak bisa mendapatkan rasa yang sama di tempat lain. Kau, tunjuknya pada Steve, yang membuatnya. Sambungnya lagi, Steve tersenyum dan mengangguk tapi ekspresi Reva seolah tak percaya padanya. Kenapa? Kau tak percaya? Reva mengangguk, aku yakin kau sedang mengerjaiku, iya kan? Untuk apa aku mengerjaimu? Kau pikir aku kurang kerjaan apa? Untuk apa aku mengerjaimu? Kau pikir aku kurang kerjaan apa? Ya emang, mana ada orang banyak kerjaan sesantai dirimu? Apa kau tidak mencontoh kakakmu? Kulihat dia bahkan lebih santai dariku. Kakakku pengecualian, itu kan perusahaan keluarga kami jadi suka-suka dia dong mau masuk atau enggak. Ya kalau begitu sama dong, kerjaan aku jadi suka-sukaku dong kalau mau santai, iya kan? Jawabnya yang membuat Reva kesal, wanita itu tak menjawab ucapan Steve lagi dan memilih menghabiskan makanannya. 15 menit kemudian, makanannya sudah habis, pulang sekarang. Ucapnya setengah mengusir sedang Steve sama sekali tak berdiri dari tempat duduknya. Kenapa lagi sih? Reva melihat Steve dengan tatapan tak suka. Duduklah dulu, makananmu belum tercerna dengan baik, menarik Reva untuk duduk kembali saat wanita itu hendak meninggalkan meja makan. Reva melihat tak suka ada Steve setelahnya memutuskan duduk kembali walau dengan perasaan dongkolnya. Hampir setengah jam berlalu, Steve tersenyum melihat Reva yang sudah tertidur dengan kepalanya yang diletakkan di atas meja makan. Perlahan Steve mendekat, pria itu menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi sebagian wajah Reva. Kalau lagi tidur gini kamu cantik juga. Pujinya dengan wajah tersenyum, ikut meletakkan kepalanya di meja makan dengan pandangan yang tak lepas dari wajah cantik Reva yang baru disadarinya beberapa hari lalu. Dulunya ia berpikir tak akan tertarik dengan wanita manapun selain Sienna, tapi nyatanya kehadiran Reva sangat mampu membuatnya melupakan Sienna, bahkan hanya dalam waktu singkat. Tapi apakah wanita di depannya ini memiliki perasaan yang sama sepertinya atau apakah ia akan kembali mengalami yang namanya patah hati? Itulah yang dipikirkan Steve. Saking asyiknya memandangi wajah Reva, Steve hampir lupa waktu, pria itu bahkan ikut tertidur bersama Reva. Ini mobil siapa? Tanya Darren saat melihat ada mobil yang terparkir di depan rumah Sienna. Astaga, apa Steve belum pulang? Tanya Sienna dalam hati, wanita itu sama sekali tak berniat menjawab pertanyaan Darren. Malah mengkhawatirkan kalau Darren bertemu Steve di dalam rumah, apalagi ia sendiri yang memberi informasi pada Steve kalau tadi ia dan Darren sedang tak berada di rumah dan yakin Steve datang karena informasi yang diberikannya itu. Apa yang harus kulakukan? Gumannya memutar otak, tak ingin Darren bertemu Steve sekarang, yang ada pria itu akan sangat membatasi kegiatan Reva dan ia juga merasa kasihan pada Steve yang diyakininya mulai memiliki perasaan pada adik iparnya. Darren tolong kau bawakan semua barangku yang ada dalam mobil. Suruh Sienna sedang ia cepat berlalu dan masuk ke dalam rumah untuk mencari Reva dan Steve. Apa yang kalian lakukan? Kenapa malah tidur di sini? Membangunkan Reva dan Steve dengan suara sedikit berbisik namun tangannya setengah memukul kedua orang itu agar cepat terbangun. Kak, kayak ipar sudah pulang. Reva mengucek salah satu matanya, sedang Steve dengan santainya memandang Sienna, kesadarannya belum terkumpul sepenuhnya. Kenapa kau belum pulang? Apa kau mau Darren melihatmu berada di rumah ini? Tanya Sienna yang membuat Reva Steve kaget dan saling berhadapan. Kenapa kau masih di sini? Geram Reva melihat Steve. Sorry aku ketiduran. Sienna kamu di mana? Teriak Darren membuat ketiga orang itu kaget. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunjuknya pada Steve, bersembunyilah di bawah meja. Suruhnya. Kenapa harus bersembunyi?
biarkan saja pria menyebalkan ini ketemu Kak Darren, biar dia tak berani datang lagi ke rumah ini. Ucap Reva cuek, wanita itu ingin meninggalkan meja makan tapi tangannya ditahan Sienna. Kau yakin dengan ucapanmu itu, tak apa jika tak melihat Steve lagi. Reva sedikit terdiam, melihat pada Steve. Jangan hanya saling memandang, sekarang waktunya kau bersembunyi, suruh Sienna dengan setengah geram karena melihat keduanya. Kau yakin memintaku bersembunyi di bawah meja, seperti maling saja? Protes Steve, di saat yang bersamaan mereka mendengar langkah kaki Darren semakin mendekat, dengan kompak Sienna dan Reva mendorong kepala Steve agar pria itu cepat bersembunyi. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Darren pada Sienna dan Reva yang kini sedang duduk di meja makan sambil berbincang santai dengan beberapa cemilan di depan mereka. Oh itu, kami sedang membahas sesuatu. Jawab Sienna. Masalah apa? Masalah wanita, kau tak perlu mengetahuinya. Ini sudah hampir jam 10 dan kalian masih ingin berbincang. Tanya Darren yang dengan cepat mendapat anggukan kepala dari Sienna dan Reva. Baiklah kalau begitu aku akan menemani kalian di sini. Darren ikut duduk di samping Sienna dengan satu tangannya sudah mengambil dan memakan cemilan yang tersedia di atas meja. Kenapa kau duduk di sini? Apa kau tidak mengantuk? Tanya Sienna sedang Darren hanya tersenyum, aku ingin menemani kalian. Tapi Darren kami sedang membahas masalah wanita, bagaimana bisa kami membahasnya saat kau berada di sini? Memangnya kenapa? Kalian itu istri dan adikku. Ucapnya santai dan kembali mengunyah cemilan sedang Sienna dan Reva sama-sama memutar otak agar Darren bisa segera pergi. Dari bawah meja, Steve menarik tangan Sienna dan Reva secara bersamaan, entah sedang sial atau apa tiba-tiba pria itu ingin buang air kecil. Reva pura-pura menjatuhkan sesuatu, kenapa? Tanyanya pada Steve. Rev aku ingin buang air kecil, tak bisa ditahan lebih lama lagi. Kenapa sekarang sih? Memangnya ini kehendakku, aku tak bisa mengontrolnya. Rev kau sedang apa? Tanya Darren membuat Reva kaget, wanita itu bahkan tak sengaja membenturkan kepalanya di meja, hampir saja Steve bersuara, untung Reva sudah lebih dulu menutup mulut pria itu. Apa yang kau lakukan? Kenapa bisa terbentur seperti itu? Tanya Darren menghampiri. Pria itu melihat kepala Reva yang tadi terbentur, mengusapnya lembut dan sedikit meniupnya. Apa yang sedang kau cari tadi, biar kakak yang mencainya. Darren hampir memasukkan kepalanya. Jangan, ucap Sienna dan Reva kompak dengan setengah berteriak membuat Darren kaget. Kalian kenapa sih? Oh itu, Darren aku sangat mengantuk, lebih baik kita tidur sekarang. Sienna menarik tangan Darren. Pria itu tak langsung melangkah dan malah melihat Reva yang masih setia duduk di depan meja makan. Kenapa kau masih di situ? Oh ini kak, Reva ingin duduk sebentar lagi. Darren mengangguk, melepaskan tangan Sienna yang sedang melingkar di lengannya. Kau tidurlah duluan aku akan menyusulmu sebentar lagi, duduk kembali untuk menemani Reva. Loh, kenapa duduk lagi? Tanya Sienna berdiri di samping Darren dengan memegang satu pundaknya. Aku ingin menemani Reva sebentar. Guman Sienna dalam hatinya, apa ia harus menyerah dan membiarkan ketiga orang itu? Kalau begitu antarkan aku ke kamar, aku terlalu lelah untuk berjalan sendiri, membuka kedua tangannya lebar, meminta Darren untuk menggendongnya, tentu saja Darren tak menolaknya, pria itu menggendong Sienna ke kamarnya, lewat matanya Sienna meminta Reva untuk segera membawa Steve keluar.